Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumuendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Dalam hidup ini sebenarnya ada hukum ketidakadilan dalam hidup ini. Mungkin saya berkata, hukum ketidakadilan, pendeta, apa itu? Hukum ketidakadilan begini, ada uang abang sayang, tidak ada uang abangku tendang sampai melayang-layang. Iya kan? Makanya orang sekarang kalau lagi sukses, lagi berhasil, wah, orangnya gak kenal pun ngaku saudara. Tetapi sebaliknya kalau lagi gagal, lagi jatuh, wah, saudara dekat aja gak mau ngakuin, saudara-saudara. Dan itu adalah hukum yang saya sebut hukum ketidakadilan dalam hidup. Kita gak bisa buat apa-apa dengan itu, dan kita juga gak usah buat apa-apa dengan itu. Ketika kita sukses, jaga diri saja gitu. Jangan sombong, jangan belagu, jangan sok tahu, jangan tengil gitu ya kan. Tapi sebaliknya, ketika kita gagal juga, jangan cepat kecewa, jangan ngutukin orang, jangan dendam, sabar aja. Karena memang dalam hidup ini ada istilah, ada gula, ada semut, ada uang abangku sayang-sayang, tidak ada uang abangku tendang-tendang. Jadi karena itu hidup ini jalani saja. Karena kita tahu bahwa segala sesuatunya berasal dari Tuhan. Dan karena segala sesuatunya berasal dari Tuhan, biarlah segala sesuatunya kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, hidup Kristen gak boleh begitu. Artinya apa? Kalau untuk kita ada orang sukses, kita hormati. Ada orang lagi gagal, tetap kita hormati dan kita tetap sayangi. Karena jika terjadi dengan kita bahwa kita kehilangan segala-galanya, jangan mengeluh, jangan dendam, jangan kecewa. Orang yang pernah saudara tolong tiba-tiba sekarang gak mau kenal lagi sama saudara, gak apa-apa. Jangan dendam, juga jangan mengeluh, juga jangan kecewa. Ingat, itulah hukum dunia. Tetapi kita ada tetap untuk jadi berkat. Kita tetap ada untuk jadi saksi Tuhan. Kita tetap ada untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Jadi ingat, kalau itu terjadi dengan kita, jangan mengeluh, jangan dendam, jangan kecewa. Lalu yang kedua, belajar untuk tetap kuat dan tidak mengandalkan manusia. Persoalannya, kenapa kita jadi marah ketika kita gagal dan gak ada orang mau peduli sama kita? Karena kita terlalu mengandalkan manusia. Kita pikir kan pertolongan datang dari manusia. Tidak, Tuhan memang pakai manusia untuk menolong, tetapi pada dasarnya pertolongan itu berasal dari Tuhan. Jadi ingat, jangan mengeluh, jangan dendam, jangan kecewa. Lalu ingat, jangan putus asa, jangan sampai mengandalkan manusia. Makanya Alkitab sudah bilang, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tetapi sebaliknya diberkatilah mereka yang mengandalkan Tuhan. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketika itu pun terjadi dalam hidup kita, kita tetap andalkan Tuhan. Lalu yang ketiga, jika itu terjadi dalam hidup kita, waktu kita ada sukses, ada uang, ada keberhasilan, semua orang dekat kita. Tetapi waktu kita gagal, semua orang ninggalin kita, memaki kita, memfitnah kita, mengejek kita, merendahkan kita. Makin kita harus semangat melayani Tuhan. Jangan makin begitu makin kecewa, kok Tuhan begitu ya. Ingat, ada banyak orang diperlakukan tidak menyenangkan dari orang sekitarnya, lalu kemudian dia kecewa sama Tuhan. Loh, kan bukan Tuhan yang mengecewakan kita. Ingat dong, saudara sekalian, Tuhan tuh tidak pernah ngecewain kita. Ya, tapi hamba Tuhan yang ngecewain kita. Loh, kan yang mengecewakan kita kan hamba Tuhan, bukan Tuhannya. Kenapa Tuhan yang harus kita tinggal?
ditinggalkan, justru makin kita harus semangat melayani Tuhan, sehingga di tengah peristiwa itu kita makin bertumbuh, makin kuat, makin dewasa, dan makin mengalami kedahsyatan Tuhan. Haleluya. Dan yang keempat, tetap berjuang dengan sukacita. Jangan bersukacita hanya karena keadaan yang menyenangkan, tapi bersukacitalah karena Tuhan itu baik. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, ingat ada hukum ketidakadilan dalam hidup ini. Ada uang, abangku sayang. Tidak ada uang, abangku tendang. Tetapi buat kita jika itu terjadi, jangan mengeluh, jangan dendam, jangan kecewa. Lalu yang kedua, belajar tetap kuat dan tidak mengandalkan manusia. Yang ketiga, harus makin semangat melayani Tuhan. Dan yang keempat, tetap berjuang dengan sukacita. Karena di saat seperti itu, hanya sukacita dari Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita. Karena kita tahu pasti bahwa hati yang gembira adalah obat. Hati yang bersyukur dan bersukacita adalah sumber kekuatan kita untuk mendapatkan inspirasi-inspirasi surgawi, untuk membuat kita tetap melangkah yang terbaik dalam kehidupan yang penuh tekanan ini. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, harinya Tuhan. Sebuah program rohani kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesabaran hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar kesabaran hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang menghadapi orang yang jatuh miskin. Nah, ini penting sekali. Ada kalanya orang sukses, tetapi ingat ada kalanya orang jatuh miskin. Pertanyaannya, bagaimana sikap kita? Apakah ketika orang sukses, wah kita harus menjilat, kita harus menyembah, ya kan? Tapi pas orang jatuh miskin harus kita hakimi, harus kita hina, harus kita ejek, dan harus kita tinggalkan. Ini yang kita mau belajar sama-sama dari Imamat pasal 25, Imamat 25, mulai dari ayat yang ke-35, Imamat 25 ayat 35, terus akan kita bahas sampai ayat yang ke-46, Imamat 25 ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-46. Di bawah judul perikop perlakuan terhadap orang miskin, Imamat 25 ayat 35 sampai ayat yang ke-46. Demikianlah firman Tuhan. Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga tidak sanggup bertahan di antaramu, maka engkau harus menyokong dia. Perhatikan baik, engkau harus menyokong dia sebagai orang asing dan pendatang, supaya ia dapat hidup di antaramu. Berarti bukan disingkirkan, bukan diejek, bukan dihakimi. Jangan engkau mengambil bunga, uang, atau riba daripadanya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu dapat hidup di antaramu. Janganlah engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga, juga makananmu janganlah kau berikan dengan meminta riba. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, untuk memberikan kepadamu tanah Kanaan, supaya aku menjadi Allahmu. Apabila saudaramu jatuh miskin di antaramu sehingga menyerahkan dirinya kepadamu, maka janganlah memperbudak dia. Sebagai orang upahan dan sebagai pendatang ia harus tinggal di antaramu, sampai kepada tahun Yobel ia harus bekerja padamu. Kemudian ia harus diizinkan keluar daripadamu, ia bersama anak-anaknya, lalu pulang kembali kepada kaumnya, dan ia boleh pulang ke tanah milik nenek moyangnya. Karena mereka itu hamba-hambaku yang kubawa keluar dari tanah Mesir. Janganlah mereka itu dijual secara orang menjual budak. Janganlah engkau memerintah dia dengan kejam, melainkan kau harus takut akan Allahmu. Tetapi budakmu laki-laki atau perempuan yang boleh kau miliki adalah dari antara bangsa-bangsa yang di sekelilingmu. Hanya dari antara mereka lah kamu boleh membeli budak laki-laki dan perempuan. Juga dari antara anak-anak pendatang yang tinggal di antaramu boleh kamu membelinya. Dan dari antara kaum mereka yang tinggal di antaramu yang dilahirkan di negerimu, orang-orang itu boleh menjadi milikmu. Kamu harus membagikan mereka sebagai milik pusaka kepada anak-anakmu yang kemudian, supaya diwarisi sebagai milik. Kamu harus memperbudak mereka untuk selama-lamanya. Tetapi atas saudara-saudaramu, orang-orang Israel, janganlah memerintah dengan kejam yang satu sama yang lain. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, berarti jelas Tuhan mau kita mengasihi orang yang tidak mungkin dapat membalas kita. Ini penting. Kita ini kadang-kalanya mau mengasihi orang yang bisa membalas kita, tetapi Tuhan mau juga bahkan kita membalas orang yang miskin, yang sedang gagal, yang sedang jatuh, ya kan, sehingga kita dapat mengasihi orang yang bahkan tidak mungkin dapat membalas segala kasih yang kita berikan. Yang pertama, sehingga kita hidup selalu tulus, serta
hidup kita dalam kasih yang murni. Nah ini dia. Jadi jangan sampai kita tuh mengasihi karena kapan ya dia nolong saya, kapan ya dia memberkati kita. Jadi akhirnya kita cuma hidup pakai hukum karma gitu. Saya kan buat baik supaya suatu saat saya menerima yang baik. Nah hidup Kristen nggak gitu. Betul ada hukum tabur tuai, apa kita tabur kita tuai. Tetapi kita tetap dengan ketulusan. Saya menolong karena apa? Karena Tuhan itu baik buat saya. Kenapa saya menolong? Loh, karena Tuhan juga telah menolong saya terlebih dahulu. Jadi kita menolong bukan supaya ditolong, tapi kita menolong justru karena Tuhan sudah menolong saya terlebih dahulu. Jadi kita hidup selalu tulus dan kasih yang murni yang kita tunjukkan. Yang kedua, Tuhan mau kita mengasihi orang yang tidak mungkin dapat membalas kita, sehingga kita dapat kuat dan tidak mudah kecewa. Kenapa? Karena kita akan nolong bukan supaya ditolong, kita akan nolong kenapa? Karena memang kasih Kristus sudah ada dalam hidup kita. Jadi kita nggak kecewa. Nah banyak orang kecewa kenapa? Saya udah tolong, tapi kemudian ketika saya mau minta tolong kok dia begitu. Nggak bisa gitu dong. Kita akan nolong bukan supaya ditolong. Kita kan nolong orang bukan sebagai hutang, saudara, ya kan? Lalu yang ketiga, Tuhan mau kita mengasihi orang yang tidak mungkin dapat membalas kasih itu, sehingga kita selalu dapat memandang Tuhan. Sehingga yang kita pandang dalam hidup ini bukan kan saya pernah tolong dia, kapan dia bisa balas saya? Kalau engkau memberi pertolongan kepada seseorang, lupakan, jangan ingat-ingat lagi. Kenapa? Karena dari Tuhanlah segala kemampuan itu ada. Berarti bukan engkau yang menolong, melalui engkau Tuhan yang menolong orang itu, ya kan? Lalu yang keempat, Tuhan mau kita mengasihi orang yang tidak mungkin dapat mengasihi kita, sehingga kualitas hidup kita bukan sama dengan dunia ini. Karena dunia kan menolong supaya ditolong, tetapi kualitas kita adalah kualitas kerajaan. Karena terlalu banyak berkat Tuhan dalam hidup saya mau mengalirkan pertolongan bagi setiap orang yang memerlukannya. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jika saya lain yang lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini saya mau berdoa buat siapa yang sakit, siapa yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah saudara ini doakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan liburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Bahkan mereka yang tertahan kanan yang di dada, karena mungkin selama ini menghadapi orang-orang yang susah dengan menghina, mengejek, merendahkan. Pulihkan hidup kami sehingga kami boleh jadi berkat. Bahkan kalau selama ini kami sedang jatuh miskin, mampukan kami tetap memandang Tuhan, karena kami tahu dari Tuhan sajalah pertolongan dan sumber kekuatan itu datang. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Ini saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.